Wisdom brings prosperity. Hikmat membawa yang namanya kemakmuran, kekayaan, prosperity, prosper. Artinya berhasil. Artinya orang yang berhikmat hidupnya Bapak Ibu naik ke atas. Sama-sama bilang sama saya, tahun ini, bulan ini saya naik ke atas. Bukan turun. Nah, hari ini Bapak Ibu selama bulan September penuh kita akan belajar mengenai hikmat. Karena itu tema khotbah pembukaan dari seri khotbah ini adalah The Beginning of Wisdom atau permulaan dari hikmat. Selama sebulan saudara akan diperlengkapi apa itu hikmat. Apa gunanya hikmat, apa buahnya hikmat, apa sumbernya hikmat, apa berkat dari hikmat, dan siapa yang dapat memberikan hikmat tersebut. Makanya saya dorong saudara untuk sebulan ini bahkan seterusnya cari Tuhan. Izinkan saya ngomong ini, HP-mu tinggal sebentar, balas WA-nya nanti aja, main gamenya nanti aja, pesan GoFood-nya kalau buat saya sekarang aja. Tapi kalau buat orang lain nanti aja, ngobrolnya nanti aja. Fokus arahkan pandanganmu ke depan, dengar firman. Agar apa yang ditetapkan Tuhan bagimu di minggu pagi ini dapat kau terima sepenuhnya. Katakan amin. The beginning of wisdom. Saya buka dengan sebuah kutipan. Knowledge is power, wisdom is wealthy. Dikatakan bahwa pengetahuan adalah kekuatan, tetapi hikmat adalah kemakmuran. Makmur itu lebih tinggi dari level kaya. Ada orang kaya hanya sekedar dia bekerja untuk uang. Tapi makmur itu bahkan dia tidur pun uang bekerja buat dia. Bahasa gampangnya udah gak pusing, udah financial freedom. Udah bebas. Financial freedom itu bukan bisa mencukupi keperluan kita. Tapi financial freedom dari perspektif Alkitab artinya uang jadi hamba, kita jadi tuannya. Kalau saudara punya uang banyak tapi tetap menjadi hamba dari uang, maka saudara masih dalam ikatan. Knowledge is power, wisdom is wealthy. Dikatakan berikutnya Bapak Ibu, wisdom itu priceless. Tidak dapat dihitung, sangat berharga. Firman Allah mengatakan dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-7. Dikatakan demikian, permulaan hikmat ialah peroleh hikmat dengan segala yang kau perolehlah apa? Raja Salomo, orang yang paling berhikmat, meminta kita untuk apapun yang kamu punya, berusahalah ambil yang namanya hikmat. Dikatakan bahwa wisdom leads us to life. Bapak Ibu menuntun kita kepada kehidupan. Amsal 15 ayat yang ke-24. Jalan kehidupan orang berakal budi menuju ke atas. Supaya ia menjauhi dunia orang mati di mana? Di bawah. Artinya orang yang berhikmat hidupnya Bapak Ibu naik ke atas. Sama-sama bilang sama saya, tahun ini, bulan ini, saya naik ke atas, bukan turun. Apa maksudnya? Nanti keluar saudara naik ke lantai 6. Jangan lupa turun. Artinya naik diberkati. Wisdom brings prosperity. Hikmat membawa yang namanya kemakmuran, kekayaan, prosperity, prosper. Artinya berhasil. Kekayaan dan kehormatan ada padaku. Amsal 8:18. Kita baca, kekayaan dan kehormatan ada padaku juga. Harta yang tetap dan apa Bapak Ibu? Sama-sama bilang sama saya, harta yang tetap. Ayat ini menarik karena dibilang harta yang tetap. Bicara ada sebuah kemampuan mengelola berkat Tuhan. Bicara mengenai bahwa apapun musim hidup dunia ini, boleh terjadi demonstrasi, boleh terjadi resesi ekonomi. Tetapi orang yang berhikmat hartanya justru gak turun. Minimal tetap tapi pasti naik. Amin Bapak Ibu. Dikatakan Bapak Ibu, kita kan pernah mendengar prinsip ini. Generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Betul apa tidak?
Tetapi orang yang berhikmat, generasi pertama membangun, generasi kedua meningkatkan, generasi ketiga melebarkan. Katakan amin. Nah, mari kita belajar lagi. Apa sih hikmat itu? Iman memenangkan pertempuran. Tetapi hanya hikmatlah yang membangun kehidupan. Iman bikin saudara jadi manajer. Tapi hikmatlah yang membantu saudara bagaimana jadi manajer yang benar. Iman memampukan saudara menjadi jaksa. Tetapi hikmatlah yang menuntun saudara bagaimana menjadi jaksa. Iman membuat saudara dikaruniakan keturunan. Tetapi hikmatlah yang menuntun saudara bagaimana menjadi orang tua yang benar. Iman menjadikan saya gembala di tempat ini. Tetapi hikmatlah yang diberikan Tuhan kepada saya bagaimana mengelola jemaat agar tetap bisa bertumbuh dan berkembang. Iman membuat saudara memenangkan pertempuran. Tapi hikmat membuat saudara menjalani kehidupan. Amin. Hikmat sangat diperlukan. Mari kita jujur. Banyak dari kita berlimpah-limpah imannya, tapi kekurangan hikmatnya. Makanya Alkitab bilang cerdiklah seperti ular, tuluslah seperti merpati. Banyak orang Kristen cuma sampai di level tulus. Saking tulusnya dibodohin terus. Saking tulusnya dibohongin terus. Saking tulusnya diprospekin terus. Saking tulusnya dimainin terus. Saking tulusnya jadi kambing hitam. Saking tulusnya jadi penyanyi. Tulus aja gak cukup. Bilang kiri kanan saudara, tulus aja gak cukup. Perlu Afgan bilang. Karena tulus bicara hati. Tapi cerdik bicara hikmat. Hikmat. Baik aja di Jakarta dimakan kamu. Woi. Bodoh amat. Amin. Iman membuat kita mengalami mukjizat. Tetapi hikmat menuntun kita hidup sehat. Jadi kalau orang pernah punya penyakit dan Tuhan sembuhin, tapi hidupnya gak dijaga, orang itu yang paling tidak berhikmat di dunia. Udah Tuhan tolong, jangan main-main dong. Kepandaian didapat di bangku sekolah. Saya pernah bilang gitu, tapi hikmat didapati di bangku gereja. Amin. Mari kita belajar lebih dalam lagi. Iman membuat kita dapat breakthrough. Tetapi Bapak Ibu, iman buat kita dapat promosi. Tapi hikmatlah yang menuntun kita menjalani pekerjaan. Maaf ya, ada banyak orang hebat. Tapi kurang berhikmat hidupnya. Sehingga apa? Nggak dapat promosi. Alkitab bilang orang dunia lebih licik. Sayangnya licik. Kita anak Tuhan, udahlah biar Tuhan aja, biar Tuhan aja. Orang dunia pinter ngelihat peluang. Kita anak Tuhan kadang-kadang saking tulusnya. Kita punya prinsip yang penting di surga. Bos, kamu masih hidup bos. Bilang kiri kanan saudara, masih hidup kan? Amin. Bapak Ibu orang dunia bilang begini, lebih mudah mencapai, tapi lebih susah apa? Mempertahankan. Mencapai itu iman. Kamu jadi sarjana, kamu jadi manajer, kamu jadi orang tua, kamu jadi GM, kamu jadi pemimpin. Itu iman yang membawa kamu ke sana. Tetapi mempertahankan, kamu butuh hikmat. Amin. Kita butuh apa Bapak Ibu? Hikmat. Di Alkitab, Bapak Ibu Alkitab saya bilang. Ada seorang narapidana. Alkitab saya bilang, ada terdakwa, ada tersangka, tertuduh pemerkosaan. Tapi menjadi orang paling berkuasa di muka bumi. Orang nomor 2 di tanah Mesir. Namanya Yusuf. Yang membuat Firaun jatuh cinta sama Yusuf bukan imannya. Yang membuat Firaun memilih Yusuf bukan kesetiaannya. Tapi yang membuat Firaun
percaya kepada Yusuf karena apa? Hikmatnya. Firaun punya karunia mimpi, tapi hanya Yusuf yang punya karunia mengartikan mimpi. Amin. Bapak Ibu, hikmat itu lebih mahal dari emas. Lebih mahal dari permata. Kamu boleh pendidikan SMA aja gak nyampe. Tapi kalau kamu close sama Tuhan, kamu akan dialirin sama Tuhan. Pikiran-pikiran Tuhan. Sampai bosmu bilang begini, gila. Yang lulusan Amerika aja gak setajam kamu. Kamu SD Impress. Tahu Impress kan? SD yang ada karena instruksi presiden. Kamu yang SMA-nya pematang siantar. Tapi kamu kalau ngomong tajam. Hebat kamu. Sampai yang lulusan Amerika nanya sama kamu. Lulusan mana kamu? Impress. Saya mau bilang adik-adik muda, jangan minder kalau kamu cuman SMA. Jangan minder kalau kamu masuk melamar, sainganmu S1, S2, profesor, doktor, kaburator, bocor dan sebagainya. Bilang sama mereka, bilang begini, kamu boleh punya link dari luar negeri. Kamu boleh punya bapak pejabat. Kamu boleh punya koneksi dari orang hebat. Tetapi hati saya, pikiran saya terkoneksi sama Tuhan. Hikmat dari Tuhan akan menuntun saya. Hikmat dari Tuhan. Di tengah orang lagi resesi, Tuhan bisa kasih mimpi sama kamu. Tuhan bisa kasih visi sama kamu. Tuhan bisa kasih ide bisnis sama kamu. Tiba-tiba orang lagi susah, tiba-tiba kamu begini. Oke, cocok nih bikin ide begini. Berhasil aja. Sukses aja. Ini baru mulai nih, udah mau habis suara saya nih. Yang membuat Firaun jatuh cinta sama Yusuf. Karena Firaun bilang gini, gila. Gue punya orang pinter banyak. Yusuf cuman sekali ngomong. Yusuf bilang begini, padahal gak ada yang nanya sama Yusuf. Tuanku Raja, dari semua panen 20% simpen. Nanti di masa kelaparan 20% itu bagikan. Hikmat itu gak main-main Bapak Ibu. Kita akan belajar iman mengeluarkan kita dari situasi sulit. Tetapi hikmat menuntun kita meraih kehidupan yang Tuhan janjikan. Hikmat itu dahsyat. Bilang kiri kanan saudara, hikmat itu dahsyat. Orang berhikmat itu ada aja idenya. Ada orang Betawi mau pergi kondangan, dia cari batik. Dia pergi ke Senen, ada batik dijual. Bagus batiknya. Lambang Garuda di dadaku. Harganya murah 75.000, dia beli. Ada tulisan di bawah, ditanggung tidak luntur, dia beli. Sampai di rumah dicuci luntur, Garuda jadi burung emprit. Luntur, dia balik ke pasar Senen. Dia bilang sama yang jual, kebetulan yang jual orang Arab. Ente bohongin aneh ya. Ente bilang ini batik gak luntur. Tapi aneh lihat batik ente luntur. Orang Arab bilang gini, aneh gak pernah bohongin ente. Orang Indonesia kalau nulis, baca dari kiri ke kanan. Ditanggung tidak luntur. Aneh orang Arab baca dari kanan ke kiri. Luntur tidak ditanggung. Itu kalau yang gak ketawa, nanti malam dia ngerti baru ketawa dia. Oh. Itu yang mau dibilang, orang Batak terkenal dengan istilah Batak, banyak taktik. Saya mau bilang sama saudara, orang berhikmat. Dr. Henry Cloud, Bapak Ibu dalam bukunya Three Kinds of People. 3 tipe orang di muka bumi, cuma ada 3 tipe orang. Dan bagi saya Bapak Ibu jemaat Tuhan, pay attention. Perhatikan, do general check up. Look inside of you. Lihat kamu orang yang tipe apa. Tipe yang pertama adalah Bapak Ibu tipe type C. Oke. Jokes bapak-bapak gak lucu. Saya kurang hikmat. Tipe pertama adalah tipe the wise. Orang bijak. Sama-sama bilang sama saya dalam nama Yesus. Saya semakin bijak. Growing old belum tentu growing wise. Tua nggak jaminan bijak, betul? Bertambah tua belum tentu bertambah dewasa, betul? Ada orang usianya 60 kelakuan kayak umur 20.
Ada orang umur 20 kelakuan. Udah kayak orang bilang gila kematangan lu. Betul tidak? Bertambah tua. Belum tentu bertambah dewasa. The wise adalah orang yang mau dengar masukan. Orang bijaksana adalah orang yang mau belajar dari feedback. Mengubah perilaku. Enggak defensif kalau ditegur. Enggak baperan kalau ditegur. Bilang kiri kanan saudara. Kita orang bijak enggak boleh baper. Amin. Karena kalau ditegur dikit baper. Kalau ditegur dikit kita cuma ngomong 2 kata. Dia ngomong 1 paragraf. Betul tidak? Orang bijak itu Bapak Ibu kalau ditegur nggak marah. Dia ngomong gini, makasih ya. Ada masukan lagi nggak buat aku? Aku mau bertumbuh. Aku mau belajar. Alkitab bilang dalam kitab Amsal Bapak Ibu, dalam kitab Mazmur lebih tepatnya. Ada 3 tipe tahapan orang di Alkitab. Berbahagialah orang yang duduk, berbahagialah orang yang berdiri, berbahagialah orang yang berjalan. Artinya ada 3 tahapan. Berjalan bicara orang yang sedang memproses hidupnya. Berdiri bicara orang yang sedang memberikan arahan. Duduk bicara orang yang jadi murid. Maka saudara duduk, saya diri. Makanya saudara diem, saya ngomong. Betul tidak? Karena kamu sekarang ada di musim, di jam lagi Makanya apa? Akan repot. Saya ngomong, kamu ngomong. Betul tidak? Makanya akan paling nyebelin. Pendeta lagi ngomong, kita di belakang sibuk sama istri. Rasanya pengen saya panggil itu orang ke depan. Kita ngobrol bareng-bareng yuk, ngomong apa sih? Ceritain dong. Betul tidak? Kamu lagi duduk, makanya ketika lagi duduk ini dibuka, ini ditutup. Betul? Ini cuma ngomong buat ngomong gini, amin. Amin. Bantep nih Gideon. Itu saya kasih deh. Betul apa tidak? Kita akan sebel ketemu orang yang kita kasih masukan, ngejawab mulu. Saya kita ngomong gini, bacot, malas ngomong sama lo. Gak betul gak? Betul gak? Kita mau punya ilmu sebanyak apapun. Kalau ketemu sama orang yang gak punya teachable spirit. Roh yang mau diajar. Kita akan ngomong gini. Ngurus sendiri deh. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang ngomong gini. Oh iya, oh gitu ya. Maaf ya. Aduh maaf aku gak lihat. Oh iya, oke. Dia keluarin pulpen dicatat. Aduh iya, makasih. Kita kan jadi pengen kasih semuanya. Betul gak? Kunci mobil lah. Kakak lah ya. Apalagi kalau minggu depan kita ketemu. Dia perbaikin. Kita kan jadi sayang. Betul gak? Kita bilang gila ya. Orang bodoh. Tapi kalau mau belajar. Bisa jadi orang pinter. Orang pinter tapi kalau gak mau belajar. Jadi bodoh. Hidup ini berjalan terus. Never stop. Kapan stop? Mati. Baru stop. Never stop learning. Kata orang bule. Betul? Orang bijaksana itu ke gereja tahu dia. Ibadah jam 2. Setengah 2 dia udah standby di gereja. Gak sibuk. HP di silent. Itu orang bijak. Pokok doa ditulis sebelum ibadah mulai. Jangan ibadah mulai terus pokok doa. Itu orang bijak. Tipe yang kedua Bapak Ibu menurut Henry Colt adalah the foolish. Orang bodoh. Sama-sama bilang sama saya, kita bukan orang bodoh. Bilang kiri kanan saudara, kita bukan bodoh. Bapak Ibu ini bukan bodoh bicara mengenai edukasi. Maaf ya ada banyak orang berpendidikan tinggi. Tetapi kita bilang begini, bodoh. Kan orang yang udah punya suami. Tapi karena pria lebih muda. Ninggalin anak-anak sama suami. Bodoh. Kan orang yang udah punya istri, punya anak. Karena perempuan lebih muda, bodoh. Orang bodoh adalah orang yang Bapak Ibu gak mau menerima kebenaran. Playing victim. Punya mental, ya Pak Pendeta saya kan narkoba karena papa mama saya kan bercerai makanya narkoba. Ya Pak Pendeta saya kan mencuri karena saya punya kebutuhan mapet makanya mencuri. Selalu mencari alasan. Bapak Ibu masa lalu hanya menjelaskan bukan membenarkan.
Saya ulang lagi, masa lalu hanya apa? Menjelaskan, bukan? Iya, keluarga kamu broken home, itu kita ngerti. Tapi bukan berarti karena broken home kamu boleh narkoba. Iya, kamu kekurangan, kita ngerti kamu orang miskin. Tapi bukan karena kamu orang miskin, kamu bisa nyuri. Iya, kamu lagi demo, lagi marah. Walaupun memang itu wakil rakyatnya nyebelin, tapi bukan berarti kamu bisa curi Iron Man-nya. Ahai. Iya, ada Richard Mille. Saya mau WA Sherlock. Betul, masa lalu hanya menjelaskan, bukan membenarkan. Ya Pak Pendeta, saya kan waktu kecil saya pernah di-abuse sama orang. Makanya saya jadi orang mental health. Masa lalu hanya menjelaskan, bukan membenarkan. Jangan sembunyi di masa lalu. Ya habisnya begini, habisnya gini, mental korban. The foolish, orang bodoh, mau secerdas apapun, mau setalenta apapun. Tapi kalau nggak mau dengar masukan. Kita suka ngomong gini kan, sayangnya padahal keren. Aduh padahal pinter. Saya udah lama hidup Bapak Ibu. Saya udah lama ada di dunia gereja. Saya sering ketemu orang yang super talented. Super, bukan lagi talented, super. Dia kalau main gitar Bapak Ibu, gitar belum disentuh udah bunyi. Udah kayak punya kuasa gelap itu gitar. Saya pernah ketemu orang Bapak Ibu kalau nyanyi ampun merdu. Grand Verdi aja lihat dia nyanyi berhenti jadi penyanyi. Tapi. Gak mau ditegur. Dia ngerasa talentanya more than enough. Untuk ngangkat dia. Dan saya lihat dengan mata kepala saya. Maka gini loh, kadang-kadang lebih baik kita gak punya talenta biar gak sombong. Sebanyak ketemu orang super talented. Super pendeta hebat, keren. Waduh karunia Tuhan sama dia gila. Karunia pelepasan, karunia bernubuat, bahasa roh. Keren. Tapi jemaat tegur dikit. Siapa kamu rakyat jelata? Membandingkan kami dengan anggota kerajaan surga. Amin. Bilang kiri kanan saudara. Kita bukan orang bodoh. Berapa waktu yang lalu saya sama istri mau WA seorang hamba Tuhan yang baru step down dari sebuah gereja besar. Saya minta waktu ketemu sama dia. Karena saya tahu saya yang butuh. Saya dengan begini, waktu dan tempat saya ikut pastor. Di mana aja saya samperin. Kenapa? Karena saya butuh. Di mana? Itu yang benar Bapak Ibu. Ada jemaat WA saya, Pak bisa jam segini gak Pak? Bisa daerah ini gak? Kenapa di situ? Dekat rumah. Kurang ajar mati gue. Ini yang betul apa? Gue ada mati nih. Pak, pastor di mana saja, jam berapa, hari apa aja. Bahkan dadakan pun kalau pastor bisa, kami datang. Dia kasih jam 2 di sebuah mall di Jakarta Selatan, di restoran ini. Saya datang sama istri. Jam 2 janjian, setengah 1, jam 1 lewat dikit saya udah di situ. Kenapa? Makan dulu. Karena makan sambil ngobrol ugly. Jadi makan duduk. Setengah 2 lewat dikit dia datang. Saya ngomongin sama dia, pastor izin. Saya akan banyak nanya. Ada 40-30 pertanyaan. Dia bilang go ahead. Saya tungguin dia makan dulu. Udah habis, harus saya tanya. Tanya terus, catat, tanya. Kenapa? Karena saya mau belajar. Saya mau belajar dari air matanya supaya gak jadi air mata saya. Saya mau belajar dari rasa sakitnya supaya nggak jadi rasa sakit saya. Saya mau belajar dari penderitaannya supaya nggak jadi penderitaan saya. Adik-adik muda, kamu tuh kuat, punya tenaga. Tenagamu kayak nggak ada habis-habisnya. Begadang aja masih siap besok pagi nge-gym. Kamu udah siap, mau malam, mau hujan, kehujanan, nggak flu, nggak batuk, nggak sakit. Kalau generasi di atas kamu,
Kalau ke restoran pasti teh anget terus, teh anget Pak. Duduk nggak mau di bawah AC. Di sakunya pasti ada minyak telon, fresh care. Anak muda, kamu jangan banyak omong. Cari orang bijak. Perhatikan dengan baik kepada siapa kamu harus mendekat. Perhatikan dengan baik kepada siapa kamu harus menjauh. Pay attention. Kalau ketemu orang besar, jangan kamu yang banyak omong. Kalau ketemu orang gede, kamu diam, tanya sama dia, Pak, gimana Bapak bisa sukses? Kalau dia ngomong, kamu jangan potong-potong. Dia bukan tumpeng. Dengerin. Catat. Udah selesai, bilang thank you. Makasih ya Pak. Karena mentor akan mempercepat masa inkubasi kita. Belajar gitar sendiri sama belajar gitar pakai mentor, lebih cepat mana? Pakai mentor. Karena mentor dengan pengalamannya puluhan tahun dijadikan satu. Dikasih sama satu. Makanya orang-orang berhasil kalau dipanggil jadi keynote, key speaker, itu mahal. Betul tidak? Karena yang dia omongin apa? Dia expertise di bidangnya. Yang ketiga menurut Henry Cloud Bapak Ibu adalah orang evil. Orang jahat. Ini orang jahat Bapak Ibu, kalau orang bijak ke gereja dia prepare. Kalau orang bodoh ke gereja ya bukan berarti saya mau ngomong apa ya. Kalau orang bijak ke gereja nggak terlambat. Kalau orang bodoh, ya saya nggak bilang terlambat itu bodoh. Cuman ya begitu. Tapi kalau orang jahat ke gereja, mentalnya begini. Cuman kritik doang. Lihat. Panas. Kalau WL bilang, ada sukacita? Nggak ada. Kerjaannya cuman apa Bapak Ibu? Kritik. Niatnya udah jahat. Duduk ke gereja, waduh banyak orang Bapak Ibu bangsa ini. Bangsa yang paling banyak pengamatnya. Kritik terbaik, waduh kalau ada lomba bangsa paling banyak kritik. Mungkin kita juara 1 atau juara harapan. Evil, jahat. Kritik terus. Pernah ketemukan sama ibu-ibu yang suka kritik cara ibu-ibu lain mengurus anak. Ini gak boleh gini, ini gak boleh gini. Paling jago ngeritik orang. Kalau istilah zaman sekarang pengamat. Ahli. Cek saudara yang mana. Pesan saya kalau kamu punya teman yang the evil, stay away. Jauh-jauh. Tapi kalau kamu punya teman yang the wise, yang bijak. Kadang-kadang gini, kamunya bertobat. Tapi teman kamu bikin kamu sial. Betul tidak? Kamunya benar. Tapi teman kamu bawa kamu celaka. Nah mari kita masuk dalam inti khotbah saya. Bapak Ibu. Apa yang membedakan antara pengetahuan, pengertian, dan hikmat? Sama-sama bilang sama saya pengetahuan. Sama-sama bilang sama saya pengertian. Sama-sama bilang sama saya hikmat. Apa yang membedakannya? Kalau pengetahuan Bapak Ibu adalah mendapat informasi dari fakta. Contoh kita tahu tanggal kemarin ada demo besar-besaran, itu pengetahuan. Kalau pengertian kita ngerti kenapa mereka demo. Itu pengertian. Tetapi kalau hikmat kita bisa memberikan bukan the part of the problem tapi the part of the solution. Kita bisa kasih tahu oh nggak boleh begini. Untuk bisa nggak demo begini. Itu hikmat. Ada banyak orang berpengetahuan, berpengertian tapi tidak berhikmat. Bisa apa tidak?
Ada orang punya pengetahuan, punya pengertian, tapi tidak berhikmat. Contohnya apa? Tahu teori pernikahan. Tahu bagaimana menjalankan pernikahan. Tetapi cerai juga, selingkuh juga. Kita tahu begadang itu gak bagus buat kesehatan. Kita tahu makan mie instan gak bagus. Tapi tetap begadang juga. Contoh lagi, orang punya pengetahuan, punya pengertian, tapi gak punya hikmat. Contohnya dokter jantung. Tahu rokok itu gak baik buat dia. Tapi tetap dia tahu di pengertian kalau rokok bisa bikin jantungnya tersumbat. Tapi tetap dia ngerokok. Dia punya pengetahuan gak? Dia punya pengertian gak? Apa yang dia gak punya? Hikmat. Bapak Ibu, makan makanan Indonesia itu enak banget apa tidak? Kita sepakat enak banget ya. Tapi kita tahu, kadang-kadang mulut ini bisa bikin pendek umur kita. Tahu babi itu berbahaya. Loh, istri saya, Bapak Ibu, kalau ada tautan makanan babi berbahaya bagi kesehatan, pasti dia tag saya. Kalau nggak colek Gideon, pok Gideon, kan suka ada tuh IG kiriman suami dan istri. Saya tahu, makanya Bapak Ibu, kita perlu belajar. Iman membawa kita masuk ke istana. Tapi hikmat membuat kita tetap hidup di dalamnya. Bapak Ibu, hikmat akan membuat kita bukan hanya sekedar bertahan di dunia ini. Tapi membuat kita naik terus menjadi kepala bukan ekor. Amin. Saya akan masuk dalam inti khotbah saya. How do we get wisdom? Sampai saya undang pemain bulu tangkis, pemain keyboard. Bagaimana cara kita bisa mendapatkan hikmat? Saudara siap diberkati? Yuk kita berikan tepuk tangan dulu yang dahsyat bagi Tuhan kita. Bagaimana kita bisa mendapat wisdom? Makanya tema khotbah hari ini, the beginning of wisdom. Permulaan dari hikmat. Yang pertama mari kita lihat Amsal 9 ayatnya yang ke-10. Amsal 9 ayatnya yang ke-10. 3, 2, ya. Mazmur 1:1 ayatnya yang ke-10. Kita baca 3, 2, ya. Permulaan semua orang yang apa? Melakukannya apa Bapak Ibu? Berakal, budi yang baik. The beginning of wisdom. Bagaimana kita bisa memperoleh hikmat. Saya sudah membahas kepada saudara dan saya. Apa keuntungan dari hikmat. Bagaimana memulai hikmat itu. Alkitab katakan fear of the Lord. Kalau dalam istilah teologi holy fear. Ketakutan yang kudus. Takut Tuhan sama takut binatang dua hal yang berbeda. Takut yang dunia ajarkan sama takut yang Alkitab ajarkan two different things. Takut ular membuat kita jauh-jauh dari ular. Takut kecoa membuat kita jauh-jauh dari kecoa. Takut hantu membuat kita jauh-jauh dari hantu. Tapi takut Tuhan membuat kita gak bisa jauh-jauh dari Tuhan. Amin. Yang membuat Yusuf menolak Potifar bukan karena Yusuf takut sama Potifar. Yang membuat Yusuf menolak Potifar karena Yusuf takut akan Tuhan. Yang membuat Daniel tidak mau menyembah Tuanku dewa buatan Nebukadnezar. Bukan karena Daniel takut sama yang namanya dihukum dan sebagainya. Tapi yang membuat Daniel memilih masuk goa singa. Daniel lebih memilih kehilangan dunia daripada kehilangan Tuhan. Karena bagi Daniel gak apa-apa masuk goa singa. Asal saya gak kehilangan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah sebuah rasa hormat
hormat sama Tuhan. Ada hormat sama Tuhan. Bapak Ibu, saya merindukan jemaat zaman waktu saya masih kecil. Waktu masih kecil banyak orang tua saya lihat ke gereja. Ibadah jam 7, jam 5 kami sudah dibangunin. Udah dikasih pakaian yang paling bagus sama orang tua kami. Kami miskin, tapi kami pakai pakaian yang paling bagus. Masuk ke gereja di daerah Cawang itu. Mama saya kasih uang persembahan tuh. Yang kalau orang Ibrani bilang durung-durung. Mama saya kalau kasih uang persembahan nggak pernah, walaupun cuma dikit 1.000, 2.000 atau 5.000, tapi mama saya selalu bilang uang yang bagus nak buat Tuhan. Uang yang bagus nak buat Tuhan. Di rumah mama saya suruh bilang doain dulu. Tuhan nggak lihat uangnya, Tuhan lihat hati yang membawa uang itu. Jadi kalau kasih persembahan Bapak Ibu bukan soal nominalnya. Tetapi ada rasa syukur di dalamnya. Ada rasa kamsya di dalamnya. Ada rasa ucapan syukur mengalir dari hati yang paling dalam. Ada takut dan gentar sama hadirat Allah. Dulu kalau kecil saya ke gereja sama mama saya. Kalau kami berisik mama saya ngomong gini. Bontot ini hadirat Tuhan. Bontot ini gereja. Jangan berisik. Ini rumah Tuhan. Ada ketakutan yang begitu, ada rasa hormat sama hadirat Tuhan di gereja. Tapi sekarang generasi zaman sekarang ke gereja nyender-nyender, sibuk sama HP. Selama penyembahan tangan di kantong. Gini. Saya merindukan bangsa ini bukan kekurangan orang pintar. Orang pintar banyak di bangsa ini. Bangsa ini kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Gereja bukan kekurangan pendeta yang skillful. Wow, banyak pendeta skillful. Banyak pendeta public speakingnya. TOP, BGT keren public speakingnya. Jokesnya baru terus, khotbahnya keren. Tetapi gereja tidak kekurangan pendeta hebat. Gereja kekurangan pendeta yang takut akan Tuhan. Kita melihat para worship leader, para pemimpin pujian. Mereka kalau nyanyi dahsyat, dahsyat. Pitch controlnya, nadanya, harmonisasinya. Tapi you know what? Yang membuat Tuhan bersuka bukan karena bagusnya si penyanyi. Tetapi karena dalam penyembahan mereka ada takut akan Tuhan di penyembahan mereka. Ada hormat akan Tuhan di penyembahan mereka. Generasi ini kekurangan orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu, loving God, mencintai Tuhan, belum tentu takut akan Tuhan. Love God doesn't mean fear God. Adam dan Hawa cinta Tuhan. Tapi mereka tidak takut Tuhan. Makanya mereka makan buah pengetahuan yang baik, yang benar. Betul tidak? Oh, kita ada di generasi yang adik-adik muda. Kalau worship, waduh. Acara-acara worship night. Ini gak nyindir ya, cuman contoh, gak nyindir. Di kafe-kafe, waduh keren nyanyinya. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Your goodness is running after. Keren. Nangis. Saya nggak meragukan cinta mereka sama Tuhan. The best, keren. Tapi pulang dari worship night, mabok lagi. Pulang dari acara gereja, have a sex lagi sama pacarnya. Kita kekurangan orang-orang yang takut akan Tuhan. Mas sudah pikir kenapa saya pakai ini? Memang gaya? No. Saya pakai ini karena kemarin pertama gereja kita baru leaders meeting 2 hari. Kemarin di hari kedua kami menyembah. Di hari pertama nangis habis-habisan. Hari kedua kami menyembah bareng. Saya pakai ini. Ada teologi, alasan teologis dibalik pakai kolar ini. Karena di abad pertengahan ini adalah lambang budak yang dikendalikan oleh tuannya.
Bahkan mohon maaf, binatang anjing diikat, Tuhannya pegang kendali. Saya pakai ini ingin mau bilang sama Tuhan dan sama jemaat, bahwa orang yang pakai ini dia bukan bos, dia hamba. Saya mau bilang sama saudara, saya bukan bos, saya hamba Tuhan. Dan yang kedua, saya mau kasih deklarasi sama jemaat yang saya layani. Betul saya gembala sidang di tempat ini. Betul saya lead pastor di gereja ini. Tetapi arah gereja ini bukan saya yang tentuin. Makanya saya pakai ini. Biar apa? Biar apapun yang Tuhan mau buat sama gereja ini, saya tinggal ikut. Saya pengen banget buka cabang baru lagi. Pengen banget, beneran deh, pengen banget. Tapi sampai hari ini, Tuhan belum bilang iya sama saya. Belum ada green light. Saya waktu buka ini sama tim di sini buka Kelapa Gading, saya ambil puasa. Tuhan buka Gading gak Tuhan? Doa, puasa, bergumul, minta tanda, dapat tandanya. Buka. Kita ada beberapa penawaran tempat lain. Enak. Tapi saya tahu, saya pakai ini. Agar saya dengar Tuhan. Kalau Tuhan bilang Gideon belum buka. Tak buka. Gideon buka. Gideon diem. Gideon jalan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan akan melihat. Banyak orang sekarang kan kalau manggil Tuhan kan Daddy God. Wih, keren ya. Romantisme, that's good, keren Daddy God, keren. Tapi satu sisi yang kita gak boleh lupakan. Dia Daddy God, tapi dia Tuhan yang berkuasa. Kamu kalau hari ini yang ibadah, yang pimpin Presiden Prabowo. Kalau dia ada di sini kamu gini kan? Pak. Kalau minggu lalu kita umumin ibadah tanggal 7 September. Pembicara Presiden Prabowo. Pemimpin pujian Ibu Puhan Maharani. Backup singer Kepala BNN. Pemusik Kepala BIN. Usher Panglima TNI. Itu gereja apa itu? Ngeri banget itu gereja. Kalau Pak Prabowo muncul kamu masih begini kan? Ya dong. Yang sedang ada di tengah-tengah kita saat ini. Jauh lebih tinggi dari Pak Prabowo. Takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan, nyembahnya beda. Betul tidak? Beda. Dia berhadapan sama, zaman dulu Bapak Ibu, kalau kita masuk tata suci Allah gak kudus dikit, mati. Zaman dulu kalau mau masuk tata suci Allah, Bapak Ibu, Alkitab bilang gentar dan takut. Kita kalau mau masuk kantor bos kita, izin komandan, izin. Zaman dulu kalau mau masuk hadirat Allah, zaman sekarang karena kasih karunia sembarangan itu. Beda. Makanya jarang terjadi terobosan sama anak zaman Tuhan sekarang. Karena the spirit, fear of God. God. Ada seorang hamba Tuhan yang terkenal, sudah bisa Google it. Bapak Ibu, namanya John Baker. Ada fotonya? John Baker. Jim Baker. Pada masanya sangat well known. Terkenal banget. Suatu hari dia masuk penjara, di penjara 45 tahun. Seorang hamba Tuhan, by the way khotbah ini saya dapat dari buku yang saya baca, The Awe God, karangan John Bevere. Datang dan pendeta muda ini tanya sama dia, kapan kamu berhenti mencintai Tuhan? Maksudnya kenapa kamu bisa masuk penjara?
karena nipu. Kapan kamu berhenti mencintai Tuhan? Dan Jim Baker bilang demikian. Saya nggak pernah berhenti mencintai Tuhan. Terus pendeta muda ini tanya, kenapa kamu bisa masuk penjara? Saya mencintai Tuhan. Tapi saya tidak takut akan Tuhan. Cinta Tuhan belum tentu takut Tuhan. Takut itu kadang-kadang baik. Karena takut mati muda, kita jaga makan. Betul tidak? Karena takut rumah tangga berantakan, mendorong saya menjadi ayah yang takut Tuhan. Takut itu dalam berbagai level itu baik. Amin saudara. Pengkhotbah 12, 13, 14 ini ayat saya terakhir. Sudah diberkati amin. Pengkhotbah 12, 13, 14. Kita baca ini perkataan Raja Salomo di akhir kehidupannya. Kitab atau ayat terakhir dalam kitab Pengkhotbah. 3, 2, ya. Karena Allah akan membawa setiap atas segala sesuatu yang entah itu apa. Salomo dalam segala kemegahannya, dalam segala kekayaannya, Alkitab menyebut sebagai orang paling berhikmat. Saking pentingnya hikmat, Alkitab Perjanjian Lama mengkhususkan 4 kitab tentang hikmat. 4 kitab tentang hikmat. Amsal, Pengkhotbah, Kidung Pujian, Ayub. 4 kitab ini membahas mengenai hikmat. Bahkan kitab Mazmur pun beberapa pasalnya khusus soal hikmat. Salomo bilang demikian, akhir kata, ayat yang ke-13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah apa? Takutlah akan Allah. Bapak Ibu, takut akan Allah akan mematikan ketakutan yang lain. Saya ulang lagi, takut akan Allah akan mematikan ketakutan yang lain. Kita udah sampai di level gini. Terserah Tuhan. Yang penting saya ngelakuin yang benar. Rugi pun kalau ini buat Tuhan. I will do it. Musuh takut akan Tuhan, musuh utama takut akan Tuhan adalah fear of man. Takut akan manusia. Musuh utama takut akan Tuhan. Aduh nanti apa kata orang. Aduh nanti apa kata bos. Aduh nanti kalau gue gak begini nanti gue begini. Takut akan Tuhan akan membuat kita tidak takut akan apapun juga. Amin. Saya rindu sebulan ini kita sama-sama bertumbuh bersama-sama. Saya rindu sebulan ini kita sama-sama belajar sama-sama. Jemaat Kerinduanku Church. Kita makin hebat. Kita makin bijaksana. Kita nggak lagi jatuh kesalahan yang sama. Makin tajam. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ada orang tanya, Pak Pendeta di surga nanti dalam kekekalan ngapain? Nyembah. Gak bosen toh Pak Pendeta cuma nyembah doang. Gimana bisa bosen? Karena Tuhan sangat indah. Kalau kamu melihat matahari terbit di pagi hari dan kau bilang aduh indah banget. Tuhan jauh lebih indah dari itu. Kalau kamu melihat, kalau mau pergi ke Bali, ada debur, ombak, ada matahari, sunset atau sunrise, kamu bilang gila, so beautiful. Tuhan lebih indah dari itu. Nanti dalam kekekalan, bahkan Alkitab bilang dalam kitab Wahyu, saking indahnya Tuhan, matahari nggak bisa lagi gelap matahari. Bintang itu kalau malam terang, tapi terang bulan menutupi terang bintang. Betul tidak? Bulan itu terang, tapi kalau terang matahari menutupi terang bulan. Gak kelihatan lagi. Matahari itu terang, tapi kemuliaan Tuhan
menutupi semuanya. Nanti di tata suci Allah, kita gak bisa lagi lihat Tuhan. Saking mulianya dia. Kita cuma berlutut menyembah Tuhan. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita.